ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur ketanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sabi-sabi gibi kepada ketanyo nikmat, rahmat, karunia, dan gibi kepada ketanyo hidayah, kekuatan, sehingga ketanyo dia mudip datang bumonyo dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah sabuh ketaatan ketanyo kepada Allah uronyo dan tinggalkan ubena kesibukan duniawi, tak hadir barmo Allah untuk memenuhi sebuah syariat, memenuhi sebuah kewajiban kitanya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa sabi-sabi kitanya tak ingatkan diri kitanya bahwa manusianya bukan sekedar fisik. Manusianya kan hanya berbentuk tubuh. Lagi le urung-urung yang menjadi titik perhatiannya adalah tubuhnya, adalah fisiknya, adalah jasadnya. Abih wate, abih biaya, abih dana, abih dan segalanya hanya untuk fikir ke tubuh, hanya untuk fikir ke fisik. Hanya abih wate untuk pu tak lindung tubuh, dengan pu tak pegang rumah beraya, tak jaga tubuh. Nah urang abih biaya ia jaga supaya sehat tubuh, tubuh bersehat, berkuat, dengan selalu berolahraga, selalu beraktivitas, selalu nge-gym supaya terbentuk tubuh yang cantik, yang indah, yang rapi, yang bagus. So yang kekalan tubuh katanya terpesona. Ya pegat badan, nge-gym supaya menjadi seperti olahragawan, binaragawan dan sebagainya. Nah urang gejaga kulit supaya kulit tetap halus, tetap mulus. Gejaga wajah cepat nampak cantik biar glowing di sebagian para ibu-ibu. Yang nang jaga menjaga baik kenang mata urut, gejaga kepakai krim sedemikian rupa, habis biaya, habis waktu dalam menjaga untuk melakukan lulur tubuh. Padahal tubuhnya adalah benda ciptaan Allah yang punya masa expired. Wate ubit tubuh tanya mentang kulit licin karena tanya mentang bayi. Ketika agak raya kamu mulai gasar, kemudian tubuhnya menjadi kuat, kemudian dia menjadi lemah kembali, keriput, dan tubuh ini akan rosak, akan binasa seiring dengan kematian. Urang jika datang dalam tanah menjadi orang yang dikuburkan, hanya tubuh yang tinggal, kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu, yang lain hancur binasa, menjadi santapan cacing tanah. Jadi apa yang tak habis di dunianya, abih wate bata jaga, abih biaya bata tarawat, hanya yang sisa. Justru Allah katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah hanya kekalan fisik katanya. Hanya kekalan hebat tubuh katanya. So yang paling kuat hanya kekalan. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah kekalan hati. Yang katanya selama udip hanya tak peremun. Yang katanya tak biarkan, kita cuaikan. Justru itu yang sangat bermanfaat. Seakan-akan berbicara tentang hati, hanya bicara laga sia-sia. Yang penting adalah tubuh fisik yang paling kuat. Rasulullah marah ketika ada sahabat yang memandang rendah kepada Ibnu Mas'ud yang dia kurus, betisnya kecil, tipis, kering. Ngepegah bawahnya jauh, betisnya yang kecil itu jauh lebih mulia daripada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, hati adalah sesuatu yang kita sepelekan, tapi sebenarnya memiliki nilai yang dimensinya bukan hanya duniawi. Tidak hanya
hidup di dunia, tapi juga nanti di akhirat justru hati yang menjadi nilai seseorang. Yang menjadi nilai baik dan buruknya seorang tergantung pada kualitas hatinya, bukan pada fisiknya, bukan pada cantik moleknya, bukan pada putih atau hitamnya. Maka Allah diciptakan manusia dengan fisik yang berbeda-beda, diciptakan dengan warna kulit yang berbeda-beda, karena itu tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang punya nilainya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang bernilai itu adalah kualitas hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di mana satu hari kita kembali kepada Allah, hari di mana tidak bermanfaat mal, harta, kecuali harta yang disedekahkan. Harta yang banyak yang tidak disedekahkan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Status sosial yang tinggi, hana manfaat sama sekali. Walaupun di dunia dipuja, dijadikan selebriti, disanjung, viral kehidupannya, tidak ada manfaat bagi Allah. Wala banun, hana manfaat. Anak yang banyak, anaknya pejabat, anaknya orang kaya, enggak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang Allah kembali kepada Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang beriman, hati yang berkualitas, hati yang dipenuhi dengan ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah mencela orang-orang yang mengalami kerusakan hati atau orang yang hatinya telah membeku dan membatu. Allah hana galak ke urang yang kakreh ate. Karena ate yang kreh tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Getanya gebi ate lah Allah Subhanahu wa taala, dan atenya ketika getanya lahir dalam keadaan yang lembut, hatinya dalam keadaan beriman. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang lahir, bayi yang lahir, semua dengan keadaan fitrah. Makna fitrah dalam kondisi hatinya yang beriman, dengan kondisi hatinya yang lembut dan taat kepada Allah. Semua tanpa kecuali. Kita mulai dari modal yang sama. Modal sama, modal kefitrahan, modal kesolehan, modal ketakwaan, dan modal hati yang taat. Tanya tatan udah nyanyo dengan kondisi yang sama. Lalu kemudiannya kehidupan inilah yang merubah kondisi hati kita. Ada orang yang masih bisa menjaga kualitas hatinya, tetap taat kepada Allah. Ada orang yang dia melalaikan dan merusak hatinya, menjadi hatinya menjadi batu membatu dan mengeras. Keruh hati. Ketika keruh hatinya, hati pada hati adalah raja, dia yang memimpin, dia yang mengatur, dia yang mengatakan belok, maju, belok dan sebagainya. Hati yang menentukan. Bahkan yang menggerakkan tanya hadir ke musala, ke masjid dan salat uronyo adalah hati kita. Tapi ketika hati tidak bisa menjadi raja, hati telah mengeras, maka tidak ada lagi ibarat mobil yang setirnya, yang setir udah keras. Ibu yang naik ayo. Tiang listrik ipak, pare ipak, beton ipak, rumah gor ipak. Indah ibarat orang yang hatinya telah keras. Tidak ada lagi menjadi neraca. Ini yang dipilih, ini baik dan buruk. Mana deh? Mandumi kepak saja. Ini kualitas hati orang yang mengeras. Maka oleh karena itu orang yang keras hatinya gak ada lagi rambu-rambu. Hanale aturan-aturan, hanale pedoman-pedoman, yang ada adalah tabrak yang ciri orang keras hati. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 22 Allah geukeun. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Bukankah orang-orang yang telah Allah lapangkan hatinya untuk Islam, menerima Islam, menerima syariat, menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Rasulullah sebagai Rasul, meyakini akhirat,
dan menerima semua ketentuan-ketentuan Allah, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka orang ini senantiasa hidup dalam nur dari Allah, dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Orang yang menerima Islam, menerima agama, taat kepada Allah, punya iman dalam hatinya, hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Iban hayu deh. Allah yang menuntun langkah, Allah yang menjaga, Allah yang merahmati, Allah yang membuat dia hidup dengan keadaan tenang. Umpama itanya tajak bahkan bupati hanya muturi dengan satpam. Satpam katanya muturi, oh ada damang kantornya cukup pede deh. Kenapa dia? Na ordal, na urun dalam yang taturi. Satpam. Ada OB, ini juga bu, nejak juga kantornya na po ilang na urun turi nan satpam. Jadi, para satpam orangnya hanya damang. Tapi pede na dapat dengan ada telepon oh na masalah. Nyan baru tingkat satpam lam kantor, itanya kan merasa behar. Bak tajak juga gagah ke dia pun nak beri satpam dalam. Pulang dari pejabat, pulang dari bupati, lebih gagah dalam. Tingkatnya gede karena rasa percaya diri. Yang taturi, yang merahmati, yang menjaga, yang membimbing sang pencipta alam semesta. Yang menjaga, yang membimbing Khaliqul Bashar. Yang pujian gedanya. Yang merahmati gedanya, yang begitu. Kibanan pede dalam. Tapi syaratnya adalah hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disambungkan ayat ini, fawailul lil qasiyati qulubihim an dzikrillah. Fawail, celaka, binasa, hancur. Wail. Siapa dia? Lil qasiyati qulub, orang-orang yang hatinya telah membeku, mengeras, lalai an dzikrillah dari mengingat Allah. Sebaliknya orang yang hatinya terjaga, selalu taat kepada Allah, menjaga semua aturan-aturan Allah, maka dia dirahmati oleh Allah. Sebaliknya orang yang hatinya telah keras, hancur, binasa, hanya manfaat. Kebinasaan tidak hanya di dunia, tetapi juga kebinasaan di akhirat, hancur. Maka Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam beliau menerangkan bahwa na urung-urung yang kereh hati ciri-ciri adalah tidak merasa bersalah dengan perbuatan dosa. Jadi na pubut desa hana salah. Ta pubut sabok kesalahan hana merasa bersalah. Ta cemarat hana bersalah. Nya jika bapak tanya macam cemarot keun gegop nya jika bapaknya menyana dak sinde gop macamnya nyaman. Ta keun gegop, ta fitnah gop, ta gunjing gop, tidak merasa bersalah. Itu seperti sebuah kebiasaan. Apabila ada dosa, dia tidak merasa bersalah. Apabila meninggalkan kewajiban, dia tidak merasa bersalah dan santai mentang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan azan, wajib laki-laki hadir sholat berjamaah. Aduh, bagai kopi santai, hatinya telah keras. Yang bueng kopi, weng juju, yang saring kopi, saring juju, azan berkumandang, selesai sholat berjamaah di masjid, hanya bergerak pada tempat dua. Hatinya telah keras. Ini ukuran, hanya pegang kegop, hanya pegang kegop, hai rangka kerade, hanya pegang. Tanya diri kita. Malah orang yang keras hatinya, dia tidak merasa dia salah. Hei bagaimana? Memang pun masalah teman. Mempunyai yang masjid, memang pun masalah teman. Mana masalah? Gandakan jeda sama yang pajang, nanti tirot. Jadi ini kualitas manusia. Ketika hatinya telah keras, maka santai saja, tidak ada. Maka apa jadi ukurannya? Ukurannya adalah hawa nafsunya. Benar dan salah, apa kata pikirannya? Benar apa salah, apa kata hatinya? Hawa nafsulah yang berkuasa. Ketika dia ingin, nafsunya ingin, maka anda larang. Menyukai dan nafsu, anda tak pegah bantah. Maka urungnya langgekel oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah kamu melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu, siapa Tuhannya dalam hidupnya? Hawahu, hawa nafsu. Orang-orang yang beriman, maka Allah adalah Tuhannya. Apa kata Allah, dia laksanakan. Apa larangan Allah, dia tinggalkan. Karena Tuhannya adalah Allah. Tapi bagi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, perintah hawa nafsu adalah perintah Tuhannya. Nyekai ke hawa nafsu buat. Nyen kena ngatangkap, hana urusan. Nyen buat maksiat, murka kepada Allah, hana urusan. Hawa nafsu long berkata. Dan ketika hawa nafsunya tidak mau, walaupun itu perintah Allah, dia tidak peduli. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kualitas orang nafsu. Maka orang yang kaker artinya hanya manfaat. Hanya manfaat udep. Hanya manfaat untuk kemaslahatan hidup dirinya dan tidak manfaat bagi orang lain. Ada yang ada membate kereh, orang yang ada yang lembut dengan hati. Tapi kaker. Tapi batu yang keras. Bate yang datang mengipan bate tumpukan bate bangunannya, walaupun kerasnya batu itu masih ada manfaat. So yang megah Allah. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik." Setelah mereka tidak lagi taat kepada Allah, setelah dia tidak lagi mengikuti apa yang Allah katakan, dia berpaling, menutup telinganya, menutup matanya, menutup mata hatinya. Tsumma qasat qulubuhum. Hatinya membatu, hatinya membeku, hatinya menjadi keras. Kal hijar, fahiyya kal hijarah. Mengeras seperti batu. Au asyaddu qaswah. Atau bahkan lebih keras daripada batu. Tetapi wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Tetapi ada di antara batu-batu itu yatafajjaru minhul anhar, akan muncul sungai-sungai. Orang yang bersumur bor yang gede pun na iya nyemurempak batai. Nyo kamu rumpak batai ka mano kay demo batai nya disalahkan air, tapi menyemurumpak lumpur yang dalam air. Maknanya ketika dia temukan batu itu tanda ada air. Maka dari batai-batainya akan ada air-air yang mengalir. Allah mengatakan itu yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Nasid iya yang bertemu dalam batai. Udah dapat batai tubit iya. Nah, kisah Nabi, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Famfajarat minhu 12 aina. Dia ke batai yang ngentungkan Musa, dari batainya ditubit 12 mata air. Dan hari ini masih ada 12 mata air itu, tapi tidak keluar, sudah tertutup lubangnya. Hadirin dirahmati Allah, batai yang keras masih ada manfaat. Tapi hati manusia yang keras hanya manfaat. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, hati yang katanya kurang tak permen, kurang tak jaga, kurang tak rewat, nyo adalah hal yang sangat bermanfaat. Maka ciri orang yang secara ringkas, orang yang kita ukur, orang yang kakir hati, orang yang istilahnya membantu hatinya, bikin le ulama kepegah. Yang pertama adalah ketika membaca ayat Al-Quran, dia tidak terasa. Hana le terasa ketika membaca ayat Quran. Hana rasa semangat waktu baca Quran. Menyenangi baca Quran, hana mangat waktu baca Quran. Dan ketika terbaca ayat Qurannya, lagi kan ketanya kepegah. Karena punya orang yang ada mendanggat, nyen waktu baca ayat Quran, innalladzina amanu, udah beriman. Dong horo. Innal ladzina kafaru, mantana terasa. Tapi yang orangnya hanya urusan lagi kebaca aja. Itu yang orang yang ka masalah, apalagi yang hantam pernah timat baca Quran le. Hantam le baca Quran mesti ke bila mudip. Gimana cara tanya? Nauzubillah. Dari zaman itu tadi Iqra 6 yang tamat,
Sampai uronyo hantam pernah baca Quran musiga hantam pernah le. Nauzubillah, bahaya. Nyan kam menyebatnya kam mulai mirah kawaning. Karena yang bisa melembutkan hati manusia nunggu betul oleh Allah untuk pedoman udep, untuk baca. Baca mentang lebih pahala. Baca mentang melembutkan hati. Musiga hantam baca. Tapi nasi dah baca tiga kali, nata solat nasi nata kan qul huwallahu. Mentang lumayan. Yang mesiga hantam solat, Mufatihah hantam baca ali. Balik-balik baca Fatihah. Cukup bahaya. Yang kedua adalah tidak gelisah ketika ibadahnya tidak dikerjakan. Solat hana, puasa hana, zakat tidak ada. Pengna hana mau tabung haji. Pengna tidak mau umrah, duit ada tidak mau sedekah, dan santai aja. Yang tanda kaker hati. Apalagi satu kesalahan yang kita buat ini menjadi noda hitam di hati. Yang kembali hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah akan terus berkubang dengan dosa. Dia dosa alam, kan nyaman dengan dosa. Aku membuat dosa, hanya merasa terus berkubang dengan dosa, terus di dalam kondisi yang hantu-hantu le, kagedepo sabu-sabunya hanjut, kagedepo dagang sabu-sabunya hanjut tu le, nyan masalah. Kata depo sabunya hanjut apa jut? Tetap. Kata depo game online-nya hanjut, judi online-nya hanjut tu le, hanjut tu le, kamu kumat dalam. Mungkin ada tak bayang nasabah kulam ia nanah dosa itu jijik, ia nanah melindir bau kotor dengan nikmat tak berenang. Orang itu betul hidup hai kecom lihat apa ini ada beli pujut memang kayak dalamnya ia nanah menanah membekep kumun cukup nyaman. Menikmati, malah kapag-kapag kami penuh mangatat. Kung mga manong inanohnya, kung mga manongan ibusuknya mandang mangatat. Ini ciri orang yang tidak bisa lagi merasa. Hana jenazah, hana lebe busuk, hana lebe kep, hana jijik melihat yang kotor. Ini ciri hatinya sudah belum. Malah menganggap bahwa inilah kenikmatan. Busuknya air kubangan nanah, inilah keindahan, inilah kenikmatan, inilah tujuan dari hidupku. Kok parahkah? Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian mulai benci kepada nasihat. Nah, orang puingan bengi hai bek lilang kubangan nanahnya yang kem tak bek kurusan drone. Nah, tur moh drone be nak tolong bengi. Benci kepada orang-orang yang mengatakan, benci kepada ulama, benci dengan suara pengajian di masjid, pengajian, azan, dah dengar azan, tapi dangdutan, dah dengar sepanjang malam. Yang cukup parah kajian orangnya, udah. Nah, membenci. Yang terakhir adalah orientasi hidup adalah duniawi. Udepnya adalah dunia. Orang kalian dunia, tapi udepnya kena dunianya. Maka tamita mandum untuk dunia. Benau untuk dunia. Tamita harta untuk dipuji oleh God, untuk nikmat, status sosial untuk pujian, mandum hanya batas udep tanya etnya saja. Dunia tamita. Betapa sempit udep tanya menyedok tujuan hanya dunia. Apa je? 60 tahun dah keenan mantang, 70 tahun dah keenan mantang, 70 tahun dah keenan mantang. Padahal hidup adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan dunia adalah bagian yang terpendek dari seluruh kehidupan manusia. Dia tanya, nah kehidupan khairu wa abqa, yang lebih baik, yang lebih kekal. Karena hidup setelah kematian adalah kehidupan abadi. Hana mati-mati ini. Hana mati-mati ini. Kalau bertanya, lu udepnya tanya mati, dengan udep hana mati-mati ini. Dah singgah sebentar di alam barzah. Hanya sekedar menunggu kapan kiamat datang. Bagi urung-urung al-salih, ya Allah pencepat kiamat, ya Allah percepat, ya Allah kiamat. Tapi bagi urung-urung yang buat maksiat, yang udah dengan orientasi dunia, ya Allah udep dong kembali,
ilo lo dalam dunia, baru nak perlukan amal soleh. Farja, kembalikan kami ke dunia untuk buat lo nak buat amal soleh, lo nak jauh masjid, lo nak dengar pengajian, lo nak pegang haba yang gagat, lo nak buat yang gagat, habis, tak ada masalah. Tapi setiap penyesalan selalu datang di ujung. Maka hadirin yang dirahmati Allah, wate mendenggebi Allah mungkin sedetik, 2 detik, 1 menit, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, nyuronyo lempet banyu. Mungkin nyu Allah sedikit lagi supaya katanya nastaghfirullah, katanya mohon ampun kepada Allah ubina maksiat. Mandum katanya nak maksiat. Khatib yang berbicara lebih banyak maksiatnya dan katanya mandum. Gebi wate Allah nyu sedikit ni. Handa tujuan pajan kena cok dan katanya kasiap untuk ditawa Allah dengan apa? Biqalbin salim. Dengan cara apa? Tubtu ilaika ya Rabb, lon taubat. Nekeun batin lon taubat ya Allah. Lon mohon ampun, ngenyan mentang kepampun ya Allah. Dengan ikhlas, dengan tulus, ya Allah kasih ya Allah, lepas bermaksiat ya Allah, kasih ya Allah, etna mentang Allah. Nyan dengan ikhlas dipampun walaupun dalam sempatan solat taubat. Kasih etnan. Misalnya anda dah ya Allah, ampun dia canda Allah, gecoknya oleh Allah, kabih dia cakap ampun Allah. Walaupun inanas sama dosa untuk binih-binih langit ini tetap gepampun oleh Allah. Hanal membaca ba Allah. Maka hadirnya mati Allah, kan urang maksiat yang paling hina, kan urang kubur dosa yang paling hina. Yang paling hina adalah ketika dia salah, dia tidak mau kembali kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam melakukan kemaksiatan, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada iblis, di ujungnya mengatakan inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, long kalau tolong zalimi diri sendiri, menyahana pampul long, menyahana sayang kedong long, sungguh-sungguh orang yang rugi. Ketaubat Nabi Adam gepa ampun ubina desa. Hadirin dari Allah, mudah-mudahan kita tanya orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah, menjaga kualitas hati kita jeng. Yang tanya yang tepu, gok hai tepu. Yang ketiga adalah nawate kesempatan gebida Allahnya. Bet tinggal-tinggal, bet lale bacutiknya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tamohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah gepa ampun bina dasa katanya. Aku lu